Oke sahabat Loser Hunter semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di lapangan rezeki dipermudah segala urusan. Ketemu lagi ya dengan kita Loser Hunter, dimana serba tutorial dan solusi ada di sini. Jadi kali ini kita dapat servisan pompa ya, pompa Cina. Sebelumnya bagi sahabat Loser Hunter yang telah bergabung, terima kasih banyak. Karena tanpa kalian bergabung, sungguhnya channel kita ini nggak ada apa-apanya ya. Sebagus apapun saya ungkapkan tutorial dan cara servis di video ini, apabila tidak ada sahabat Loser Hunter semua, maka apapun tidak ada gunanya. Dan buat sahabat Loser Hunter yang baru bergabung ya, silahkan bergabung ya dengan ketik terutama subscribe ya, like, comment, dan share. Mudah-mudahan apa yang kita share menjadi amal jariah untuk kita semua, karena kawan-kawan yang melihat video ini nantinya mungkin sedikit banyaknya bisa merasa terbantu oleh video tutorial kita ini ya. Ya, kembali lagi dengan bahasan kita. Apa itu? Saya dapat servisan lagi, tapi kali ini bukan senapang ya, bukan unik. Nih, pompa Cina. Masalahnya apa? Pertama-tama kita kasih tahu ya, masalah utama senap pompa ini apa ya. Biasanya kalau pompa ini kan pompa Cina nih ya, tabung kecil 3 stek. Biasanya kekurangan pompa seperti ini yang kaki fix ya, bukan kaki lipat. Ini tabung anginnya teman ini, bukan yang besar. Kekurangannya apa? Kekurangannya pompa kita lebih lama ya, karena angin yang masuk ke senapang kita tuh, ke unit kita tuh lebih sedikit itu. Dan yang kedua, cepat panas. Kalau kita memakai pompa yang lebih bermerek ya, yang lebih agak mahal dikit ya, biasanya saya sudah pakai, saya tidak sebut merek sini, cuman waktu itu dulu harganya itu saya beli 2 juta, padahal sekarang udah turun ya, sepertinya sekarang 1,5 juta gitu. Tapi sama aja ya, itu saya sudah pakai selama 10 tahun. Ya, 10 tahun dan masih awet, hingga saya jual lagi, jual second ya, karena pelanggan kita ingin beli unit sekaligus pompa, jadi saya jual dengan pompa-pompanya. Jadi intinya ya, semakin biasanya kalau harga semakin tinggi, otomatis kualitas semakin paten ya. Jadi ini penyakit yang kedua itu tadi, pompanya kita cepat panas ini. Biasanya kalau dengan pompa saya yang hari itu, saya pompa mulai dari 0 hingga 150 kali pompa itu sudah penuh unit kita ya. Unitnya unit PCP Jawa OD27 sudah penuh. Dan dari 0 itu ke 100 kita pompa nonstop itu tidak terlalu panas, lumayan lah, hangat lah, bisa dipegang ya. Tapi kalau dengan pompa yang seperti ini, pompa Cina, ini akan mudah panas. Tidak usahkan 100, kita pompa sebanyak 30 kali saja ini sudah panas. Apabila sudah masuk 50 kali pompa saja, ini di ujung sini rasanya kalau kita anak-anak yang pegang ini nggak sanggup lagi. Kalau kita ya bisa ya, karena kulit kita udah tebal. Nah begitu. Jadi karena panas maka karetnya cepat rusak. Oke sahabat Loser, itu yang penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga ya, pompa yang seperti ini yang ditemui di lapangan, yang sering saya terima servis itu di pompa berat, ditekan kadang membal dia. Enak nariknya berat. Yang pertama, yang penyakit yang ketiga ya, ditarik itu berat, Yang keempat ada ditarik ringan, disorong berat. Ada juga yang ditarik ringan, disorong membal. Ada ya, bukan nggak ada. Tarik ringan naik ke atas seperti ini, gini ya, dipompa.
Gini ya. Tapi begitu dipompakan membal. Nah, itulah salah satu penyakitnya juga ya. Dan masih banyak penyakit-penyakit lain ya yang nggak mungkin saya sebutkan ya. Tapi intinya semua di situ penyakitnya, tentang masalah karet dan pelumasnya. Jadi sebenarnya penyakit pada pompa ini intinya itu di karet dan pelumas. Apabila bocor pasti di karet, apabila agak berat sedikit pasti di pelumasnya kita sudah kering atau gimana ya, agak kotor, jadi mesti sering-sering kita servis, kita bersihkan. Kembali ke topik kita, bahasan pompa yang ini ya. Penyakitnya apa? Penyakitnya itu ini patah. Nah, ini besi pipa selongsong angin ya. Patahnya seperti ini. Ini ya kawan-kawan, patahnya. Nah, seharusnya ini ada drat begini ya. Ini udah patah nih ya, kelihatan ya. Patah. Dan ini minta ganti. Ini minta ganti. Jadi kita harus ganti ini, ganti pipanya ini. Tapi penyakit yang lain apa? Di dalam tinggal sisanya. Jadi yang di dalam ini harus dikeluarkan dulu ya. Kalau kita punya tap baut, putar baut, nah, mungkin bisa. Tapi dengan tenaga tangan saya sendiri, saya rasa tidak bisa ya. Harus kita bawa juga pakai bais nih di mesin bubut. Jadi ini akan saya bawa ke tempat bengkel kita, bengkel bubut, nanti untuk dicabut di dalam. Itu ya kalau mau ganti ya. Kalau mau ganti baru ya harus itu ya, dikeluarkan dulu. Ini ya, ini udah saya sediakan yang baru. Udah saya sediakan yang baru ya. Ini yang patah tadi, ini yang baru. Jadi nanti bisa dikeluarkan ini baru masukkan ini yang baru. Tapi ada cara yang mudah ya. Kalau kawan-kawan nggak mau ganti, sebetulnya ada, mungkin bisa nanti dipraktekkan di rumah. Ini bisa di las lagi, langsung las di sini aja, masukkan tek. Kalau memang bahannya ini bisa untuk dilas, maka lebih baik dilas saja ya. Cuman keluarkan dulu karet-karetnya, ini cabut supaya jangan meleleh, supaya bisa kita pakai lagi ya. Bisa dilas ini, di sini, dan bisa juga bisa dilem ya. Karena ada di beberapa kejadian pompa saya lihat ya, di sini dilem. Nah, di sini ya, dilem tuh kan, nampak tuh kan, dilem keliling. Tapi lem yang bisa megang besi ya, merekatkan besi, bukan lem sembarangan. Itu yang cara paling irit, dilem. Cuman saya rasa kalau dilem pakai lem yang kuat lah, itu mungkin akan bisa. Jadi kawan-kawan silahkan coba, bagi yang mau coba untuk dilem. Karena ada di beberapa unit saya lihat ada dilem, tapi nggak tahu untuk itu, entah cuman lem untuk penahan aja supaya angin jangan lewat. Tapi saya rasa tidak, itu termasuk lem yang kuat. Oke sahabat Laser Hunter, itu tadi solusi dari kita. Sudah kita beritahu masalah kelebihan dan kekurangan pompa kita ini, pompa Cina ini. Ya, sudah kita kasih tahu ya kelebihan dan kekurangannya. Lebihnya itu lebih murah, kekurangannya itu banyak. Jadi untuk kawan-kawan semua, biarlah kalah uang sedikit ya. Yang penting kita makainya puas, tidak nanti baru kita pakai sebulan 2 bulan kita sudah servis lagi ya. Karena kalau pompa murah gini ya, kita nggak bisa pinjamkan kepada teman
nanti nggak kita pinjamkan pelit, dipinjamkan kita yang susah. Kenapa? Karena kalau kita pinjamkan kepada orang lain atau teman, mereka nggak tahu ini sekali mompa dia dibantainya terus sampai penuh unitnya itu ya, senapangnya. Jadi pompa kita ini jadi itu tadi bisa rusak, cepat rusak. Tapi kalau kita pakai sendiri untuk pribadi bisa lah, karena kita tahu takarannya 30-35 kali pompa, paling banyak 50 berhenti. Nah, oke. Itu dulu ya video tutorial dari kita, solusi dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi sobat Loser Hunter semua, agar kawan-kawan kita bisa mudah memperbaiki, tahu caranya. Karena tadi teorinya sudah kasih tahu ya, prakteknya kalau mau nengok prakteknya cek di video-video kita sebelumnya ya, ada. Karena di sini saya tidak tunjukkan prakteknya dulu, durasi HP videonya tidak mencukupi untuk merekamnya. Oke, sekian dulu dari kita Loser Hunter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.